Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Puspita dengan NIM 442110062 dari kelas AK21A1 Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak Trias di pertemuan mata kuliah hukum pidana, yaitu tentang pengertian dan pembagian hukum pidana. Yang pertama ada pengertian perbuatan pidana menurut para ahli. Menurut Mulyatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai juga dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, adapun unsur perbuatan pidana dimaksud di atas sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan manusia, yakni suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Yang kedua, antara larangan yang ditunjukkan pada perbuatan dengan ancaman pidana yang ditunjukkan pada orang tersebut terdapat hubungan yang erat. Yang ketiga, untuk menyatakan hubungan yang erat itulah maka digunakan istilah perbuatan pidana. Suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu pertama adanya kejadian tertentu yaitu perbuatan, dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Yang kedua, menurut John Kers, suatu perbuatan dengan sengaja atau apa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada menurut Simons, suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat, ada menurut Voss, yaitu kelakuan orang yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman. Yang terakhir, menurut Ruslan Saleh, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Yang kedua, bentuk-bentuk perbuatan pidana dalam undang-undang. Suatu perbuatan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan pidana atau peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut belum dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Artinya, walaupun perbuatan secara unsur telah terpenuhi tapi tidak dituangkan dalam undang-undang, maka tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan dengan dirumuskan dan dituangkan dalam undang-undang adalah sebagai langkah preventif baik secara umum masyarakat luas maupun khusus pelaku perbuatan pidana. Terdapat dua bentuk perumusan perbuatan pidana. Satu, kategori pertama, yaitu A, perumusan formal yang menekankan pada perbuatan terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat pidana, contohnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. B, perumusan material yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan di sini juga penting, contoh Pasal 359 tentang menyebabkan kematian orang lain. C, perumusan material formal, yaitu antara perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal. Contoh pasal 378 KUHP tentang penipuan. Kategori kedua, A, delik komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma yang menimbulkan delik. Contoh, pasal 351 tentang penganiayaan. B, delik komisi adalah lawan dari delik komisi ketika pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan. Contoh, pasal 224 ayat 1 KUHP tentang kewajiban menjadi saksi. Yang ketiga ada definisi straf bar feit. Secara harfiah kata straf artinya pidana, bar artinya dapat atau boleh, dan feit adalah perbuatan. Dalam literatur ilmu hukum pidana dijumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan penyebutan terhadap perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat atau perbuatan tercela. Istilah tersebut adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Penjelasan dari istilah tersebut. Yang pertama, istilah peristiwa pidana yaitu pernah digunakan dan dicantumkan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Peristiwa pidana menunjukkan pada pengertian yang konkret yang menunjuk pada suatu kejadian tertentu saja.
Menurut Utrecht, peristiwa pidana adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Yang kedua, istilah perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang berlipat ganda hukum pidana, sehingga ilmiah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada istilah tindak pidana, merupakan istilah yang paling sering digunakan akhir-akhir ini oleh para pakar dan undang-undang, karena sering digunakan pada peraturan perundang-undangan, maka istilah tindak pidana yang paling populer digunakan untuk mengganti istilah strafbarkeit. Yang keempat, ada unsur-unsur perbuatan pidana. Untuk mengetahui adanya perbuatan pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa elemen atau unsur dan syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Dalam menentukan elemen atau unsur dan syarat terkait perbuatan pidana, terdapat berbagai macam perbedaan dari ahli hukum pidana. Ada sebagian pendapat yang membagi elemen perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain membagi secara terperinci. Yang pertama, pendapat yang membagi secara mendasar. A. Bagian yang objektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat. Merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum sehingga dapat diancam dengan pidana. Yang kedua, bagian subjektif yang merupakan unsur kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Appledorn, bahwa unsur subjektif berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua, pendapat yang membagi secara terperinci. A. Menurut Voss, unsur yang terdapat dalam strafbarkeit: 1. Unsur perbuatan dan kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat. 2. Unsur akibat dari perbuatan. Akibat di sini dianggap telah nyata. Yang ketiga, unsur kesalahan sengaja atau alpa. Yang keempat, unsur melawan hukum. Yang kelima, unsur lain yang berkaitan dengan perbuatan berasal dari internal maupun eksternal pembuat. B. Menurut Hazenwinkel, memberikan rumusan mengenai strafbarkeit: 1. Unsur kelakuan orang. 2. Unsur akibat yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang. Yang ketiga, unsur psikis dengan maksud atau dengan sengaja dengan alpa. Yang keempat, syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan seperti dalam pasal 164, 165 KUHP disyaratkan apabila kejahatan terjadi. C. Menurut Simons, unsur-unsur pidana adalah 1. Perbuatan manusia positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan. Yang kedua, diancam dengan pidana. Yang ketiga, dilakukan dengan kesalahan. Yang keempat, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Yang terakhir, dengan melihat berbagai beragam pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana, pada intinya adalah sama dan telah mencakup semua yang telah ditetapkan berdasarkan pengertian dari perbuatan pidana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.